guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya di sini Elvira. Seperti biasa, terima kasih karena sudah klik video ini. Baiklah teman-teman, di vlog kali ini saya ingin sharing kepada Anda semua mengenai hal-hal yang ada di Malaysia. Tapi kali ini saya akan sharing dengan kalian semua mengenai pengalaman yang saya lihat waktu saya di Malaysia dulu, terutamanya di KL. Sewaktu saya pergi ke restoran atau ke gerai-gerai makan ataupun ke kedai mamak begitu ya teman-teman. Dan pengalaman ini adalah pengalaman saya sendiri. Jadi sekiranya ada perbedaan atau kelainan di daerah lain, seperti daerah di luar KL, Anda boleh komen di bawah karena mungkin kejadian kejadian seperti ini atau hal unik ini tidak terjadi di daerah di luar KL. Jadi Anda boleh komen di bawah, kita boleh sharing sama-sama seperti biasa, oke? Hal-hal unik yang akan saya kongsikan di sini adalah cara orang-orang Malaysia ataupun cara orang-orang yang ada di Malaysia, terutamanya di KL. Bukan berarti orang Malaysia sendiri ya teman-teman, ada juga orang-orang luar yang sudah lama tinggal di Malaysia melakukan hal ini. Yaitu saya akan kongsikan kepada kalian, mungkin ada 4. Dan yang pertamanya itu adalah cara memanggil waiter dengan cara begini teman-teman. Nah, mereka memanggil waiternya itu begitu. Jadi sekiranya Anda duduk di kursi, kalau Anda lihat waiternya agak jauh gitu, mungkin dalam beberapa kaki dia memanggil gini. Nah gitu. Nah itu adalah cara mereka memanggil waiter. Nah pengalaman pertama saya terhadap hal ini sangat lucu sekali teman-teman. Karena waktu kejadian pertama itu saya ke kedai mama. Yaitu kedai Indian restoran ya, untuk teman-teman saya Indonesia yang tidak tahu. Nah pada waktu saat itu ada seorang lelaki ini duduk di depan saya. Dia mau memanggil waiter yang kebetulan ada di belakang saya. Nah dia buat begini-begini dari sejauh. Nah pas waktu mengarah ke saya gitu ya kan. Nah waktu itu saya merasa malu. Saya merasa malu kenapa ini laki-laki buat begitu kepada saya. Kan Anda tahu kan ekspresi begitu tuh seperti kayak ada luca-lucanya sedikit ya, kayak mau apa gitu ya kan. Nah, jadi waktu saat itu ekspresi saya itu dia ini ngapain, dia ini mau ngapain gitu. Nah, ternyata dia memanggil waiter yang ada di belakang saya. Tapi saya sudah tunduk malu begini karena pada saat itu adalah pengalaman pertama saya tidak tahu bahwa begitulah cara lain untuk memanggil waiter instead of tunjuk tangan atau panggil mereka dengan memanggil excuse me atau apa dan sebagainya gitu ya. Saya nggak suka kalau teman saya perempuan membuat memanggil waiter itu dengan cara, saya selalu bilang jangan panggil begitu, panggil nama atau tunjuk tangan, panggil excuse me begitu atau tunjuk tangan, karena bagi saya itu dengan cara begitu itu kayaknya nggak begitu manis untuk perempuan ya teman-teman. Tapi nggak tahu, ini karena ini pendapat saya ya, bukan berarti saya itu nggak menyetujui cara itu ya, tapi bagi saya personally saya merasa kayak perempuan itu kurang manis kalau memanggil dengan cara begitu gitu. Jadi kayak nggak ada ya kalau perasaannya kayak kurang manis. Tapi kalau lelaki buat begitu kayaknya udah biasa gitu ya. Jadi kalau perempuan kayaknya kurang manis bagi saya. Setiap pergi ke kedai mama atau ke gerai-gerai makan begitu, kalau teman saya yang perempuan buat begitu itu rasanya saya nggak suka gitu ya teman-teman. Lucu banget. Itu personally I feel ya. Cara memanggil waiter yang begitu itu saya hanya lihat kebanyakannya di kedai-kedai mama atau gerai-gerai makan biasa. Dan kejadian ini jarang sekali saya lihat di restoran-restoran seperti restoran yang ada di mall-mall itu jarang sekali saya lihat. Paling-paling mereka akan menunjuk tangan atau angkat tangan atau say excuse me kalau memanggil waiter. Jadi kejadian yang ini, hal yang begini, cara yang begini Anda akan lihat kebanyakannya di kedai mama. Saya nggak tahu kenapa, mungkin teman-teman yang ada di Malaysia bisa explain kenapa, apa ini memang tradisionalnya begitu dari sana, apa udah caranya dari sana, kenapa bisa ada begini, itu mungkin Anda bisa komen ya. Dan yang kedua, kalau mau pesan minuman itu, mereka akan membuat isyarat begini. Nah, itu maksudnya aneh. Gitu, maksudnya mau minum. Jadi tangannya begini itu mau bilang mau pesan minuman atau dia sudah pesan minuman tapi minumannya belum ada kemari, mereka akan bilang aneh. Dari jauh, jadi orang itu udah mengerti, oh itu mau minta minuman gitu, mau pesan minuman atau minumannya belum datang lagi. Jadi dia dengan cara tangan begini gitu ya teman-teman. Jadi sekiranya Anda lihat begini itu
berarti mau pesan minuman atau mana minum saya atau minumannya mana gitu, itu minum ya. Dan yang ketiga adalah meminta tisu. Jadi begini, kalau minta tisu itu begini. Nah, dari jauh itu biasanya kebanyakannya customer itu akan bilang begini, aneh. Nah, itu maksudnya itu begini, itu minta tisu untuk lap mulut gitu ya teman-teman. Jadi ya begitu, begini. Maksudnya minta tisu, mana tisu gitu. Next adalah cara untuk meminta bill atau suruh menghitung berapa semuanya gitu ya. Jadi contohnya begini teman-teman, mereka akan buat begini, aneh atau abang kak, tunjuk tangan, terus mereka akan buat begini maksudnya adalah diginiin, maksudnya adalah kira, minta bill berapa begitu. Jadi caranya begini terus diputar begini, itu maksudnya kira. Jadi aneh kakak abang gitu, maksudnya kira, suruh mereka berapa semua biayanya gitu, berapa bill yang harus kita bayar gitu teman-teman. Next, kalau mau pesan air minuman, nah ini saya dulu agak bingung karena pertama kali saya waktu ke gerai minuman, ke gerai makan atau ke restoran Mama dan ke restoran lainnya, saya mau pertama kali kejadiannya saya bukan ke restoran Mama itu. Pertama kali kejadian saya ke restoran, ke gerai makanan orang Melayu, jual makanan Melayu ya. Saya mau pesan teh manis dingin. Nah, kalau mau pesan teh manis dingin itu panggilnya di sana itu TO ice, itu teh manis dingin. Nah, tapi kalau saya bilangnya itu teh ice. Nah, sedangkan teh ice itu di Malaysia adalah teh susu dikasih ice. Jadi teh susu dingin itu teh ice. Nah, waktu orangnya itu udah buat, saya bilang, "Kak, saya mau teh ice 1." Tapi dalam permintaan saya itu, dalam pikiran saya itu, saya mau teh manis dingin, berarti TO ice. Nah, si kakak itu buat saya teh susu dingin. Jadi dikasih ke saya. Terus saya bilang, "Kak, saya mau teh ice." Terus dia bilang, "Ya ini teh ice." Dan saya nggak mau argue karena itu pada saat itu saya masih baru, jadi saya tahu ini kemungkinan pasti silap saya karena pasti ada perbedaan begitu. Nah, sesampai di tempat kerja saya tanya teman saya minta teh ice tapi mereka kasih saya teh susu pakai ice. Terus teman saya jelaskan, oh teh ice itu kalau kamu bilangnya sini itu TO ice. Jadi teman-teman, kalau mau pesan minuman di sana itu TO ice, itu ada teh manis dingin. Kalau teh ice itu adalah teh susu dingin, teh susu pakai ice. Dan satu lagi, kalau mau pesan air dingin, itu di sana dipanggilnya adalah ice kosong. Nah, mengenai ice kosong ini juga saya itu sedikit kaget ketika waktu teman saya bilang saya mau es kosong. Saya pikir dia mau es stok, nggak ada airnya. Jadi saya tanya dia, kenapa kamu mau es kosong? Terus dia bilang, ya udah saya mau es kosong saja, saya tak mau minuman lain. Nah, waktu sampai ke meja itu es kosong itu ternyata air es. Jadi es ditaruh air. Jadi teh es, maksudnya es kosong gitu. Jadi es kosong itu adalah air dingin, RS gitu ya teman-teman. Oke, yang terakhir, last but not least, berarti ada 5 dong, bukan 4 tadi ya, berarti ada 5. Last but not least, itu kalau memesan air minuman di Malaysia itu kita bisa request untuk, kalau misalkan minuman air yang dibungkus itu kita bisa request, mereka akan ada beberapa pilihan untuk dibungkus dalam plastik, yaitu seperti saya sudah jelaskan di video sebelumnya dari video ini, yaitu minuman kalau kita bilang bungkus bisa diikat tepi sesuai dengan permintaan daripada customer tersebut. Jadi kalau kalian bilang saya mau TO ice ikat tepi, nah dia akan ikat tepi. Dia ada juga ikat penuh dan dia ada juga ikat di tengah-tengah. Jadi ini sesuai dengan request. Jadi banyak hal-hal yang sangat berbeda dengan cara kita di Indonesia untuk dibungkus gitu ya teman-teman. Kalau kita di Indonesia cuma kalau kita beli
minuman, ya udah antara satu di dalam cup ataupun diikat di dalam plastik, dan itu adalah ikat penuh, ikat mati gitu ya, ikat penuh. Jadi teman-teman, seperti yang saya di video sebelumnya, ada beberapa daripada kalian yang mengkomentari kalau di daerah Sabah itu atau di daerah luar itu kalian memesan minuman, dia ngasihnya di cup. Nah, itu adalah satu good information untuk saya ataupun untuk orang-orang yang mungkin menonton channel ini yang belum berpengalaman begitu, dan saya tidak pernah pergi ke Sabah. Jadi itu adalah salah satu good information untuk saya mengetahui bahwa di sana itu kalau kita pesan minuman pakai salah satu beberapa orang komen di komentar itu mengatakan bahwa mereka pesan minuman itu dimasukkan ke dalam cangkir gitu. Jadi ini berdasarkan daripada komen yang saya terima ya waktu dari video saya sebelumnya. Saya juga belum pernah ke Sabah. Oleh karena itu saya bilang kepada teman-teman, sekiranya ada pengalaman atau cara-cara yang berbeda daripada apa yang saya sampaikan sekarang ini, Anda bisa komen di bawah. Jadi dengan cara begitu kita bisa belajar bersama-sama ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya mengenai hal-hal atau hal-hal yang unik yang dilakukan orang-orang di Malaysia pada saat mereka pergi ke restoran. Jadi jikalau Anda nanti teman-teman saya dari Indonesia pergi ke pemesan makan atau sampai di Malaysia, Anda pingin pesan makan, bila Anda menemui hal-hal yang begini ataupun Anda pingin menggunakan cara begini, itu tidak apa-apa karena begitulah cara mereka di sana. Dan Anda sudah mengetahui setidak banyaknya ya. Jadi semoga video ini bisa berguna untuk Anda semuanya. Dan seperti biasa, semoga Anda terhibur dengan video saya atau semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Take care and stay healthy. I'll see you in the next video. Okay, bye.